Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 8 akan mempresentasikan tentang gejala sosial kenakalan remaja pada alkohol di bawah umur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewalid Dimas, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Inyoman Arweda Dananjaya, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizku Septiana Putra, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nilu Devai Sintia, nomor absen 25. Yang pertama, saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1. Latar belakang masalah. Masa remaja sering disebut proses pembentukan diri menjadi dewasa. Proses perubahan ini menuju kepada proses pematangan kepribadian yang penuh dengan kemunculan sifat-sifat pribadi yang sesungguhnya yang harus berbenturan dengan persoalan dari luar. Benturan inilah yang menimbulkan persoalan bagi remaja yang lemah mental, jiwa, dan rohaninya. Terkadang diwujudkan dengan suatu tindakan yang menyimpang yang sering disebut kenakalan remaja yang digolongkan dalam tindakan amoral, perkelahian antar remaja, sampai tindakan kejahatan. Kenakalan remaja bukanlah merupakan suatu masalah yang baru muncul ke permukaan, tetapi masalah yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau dan menjadi persoalan yang aktual hampir di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pada kenyataan ini, sangat dituntut peranan keluarga ataupun orang tua untuk mengarahkan anak-anak remaja sehingga tidak terjerumus kenakalan remaja. Di samping itu, masyarakat juga harus turut berpartisipasi untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja, karena adalah kewajiban setiap orang untuk ikut berpikir dan bertindak mengarah kehidupan para remaja untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini turut pula peranan pihak kepolisian sebagai salah satu instansi yang paling berwenang dalam mengatasi dan mengantisipasi kenakalan remaja. Selanjutnya 1.2. Identifikasi masalah. Berikut identifikasi masalah kenakalan remaja yang ada di sekolah. Kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi masalah sosial karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Bentuk kenakalan remaja yang ada di sekolah antara lain minum minuman keras atau minum alkohol dan bullying. Banyak para remaja yang baru umur 16 sampai 17 tahun sudah melakukan aksi minum minuman keras, dan banyak juga para remaja maupun anak-anak yang sudah melakukan aksi bullying. Selanjutnya, 1.3. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah kenakalan remaja dapat dilakukan seperti: pertama, komunikasi yang tepat; kedua, memahami perasaan remaja; ketiga, mengendalikan diri dan membuat batasan yang jelas. Yang selanjutnya 1.4. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: pertama, apakah pengertian dari kenakalan remaja; kedua, bagaimana bentuk kenakalan remaja; ketiga, apa penyebab kenakalan remaja; yang keempat, alasan mereka melakukan hal tersebut atau mengonsumsi alkohol; kelima, apakah dampak dari minum alkohol tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa; yang keenam, bagaimana cara agar mengonsumsi alkohol di bawah umur tidak mengganggu pembelajaran; yang ketujuh, apa yang akan terjadi jika mengonsumsi alkohol di bawah umur; yang kedelapan, apakah minum alkohol mengganggu ketenangan masyarakat. Selanjutnya, tujuan peneliti. Berikut beberapa tujuan peneliti kenakalan remaja. Yang pertama, untuk mengetahui motif seseorang anak melakukan perilaku yang tergolong dalam kenakalan remaja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh alkohol atau kontrol orang tua terhadap risiko seorang anak mengalami kenakalan remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. Saya akan melanjutkan 1.6, yaitu manfaat penelitian. Berikut manfaat penelitian kenakalan remaja
Yang pertama, mengetahui faktor-faktor kenakalan remaja. Yang kedua, mengetahui penyebab kenakalan remaja. Yang ketiga, mengetahui dampak dari minuman beralkohol. Saya akan melanjutkan di bab 2, kerangka teori atau kajian pustaka. 2.1 Deskripsi teori. Mendeskripsikan kenakalan remaja adalah sesuatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. 2.2 Penelitian relevan. Penelitian relevan kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor penting. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga dan yang kedua lingkungan pertemanan. Dua faktor ini memiliki peran penting pada perkembangan pemikiran dan kehidupan seseorang remaja untuk masa depannya. Di 2.3 kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang berdasarkan pada pemikiran remaja tentang minum alkohol adalah supaya terlihat keren, agar tidak diremehkan teman, dan galau. Masalah lingkunganlah yang menjadi faktor sementara dari remaja minum minuman keras. 2.4 Hipotesis penelitian. Menurut kelompok kami, hipotesis dari hal yang kami teliti disebabkan oleh banyak faktor yang utamanya adalah lingkungan, masalah keluarga, dan galau. Namun, jawaban ini belum bisa kami tetapkan menjadi faktor utama karena penelitian akan kami teliti lebih dalam lagi. Selanjutnya, di bab 3, metode penelitian. Di 3.1, lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami ambil dari daerah asal yang dominan dari kelompok kami, yaitu di Ubud. 3.2, waktu penelitian. Waktu penelitian kami langsungkan pada hari Minggu 6 November 2022 sampai dengan Senin 7 November 2022. 3.3 yaitu sumber data. Sumber data kami dapatkan dari teman-teman atau kerabat kami yang menurut kami masih di bawah usia tetapi sudah minuman beralkohol. Adapun dari teman-teman luar daerah yang bersedia menjawab pertanyaan wawancara kami. Di 3.4, teknik mengumpulkan data. Untuk teknik yang kami gunakan ada 3 teknik. Yang pertama, wawancara secara langsung atau ketemu dengan informan. Yang kedua, mengumpulkan data lewat survei yang kami buat. Dan yang terakhir, melihat secara langsung di tempat orang-orang meminum minuman beralkohol. 3.5 Teknik cuplikan atau sampling. Teknik yang kami gunakan yaitu teknik kualitatif. Karena menurut kami, teknik ini sangat memudahkan cara kami mengerjakan makalah ini. Dan sangat efisien untuk siswa atau siswi, bahkan mahasiswa, menyelesaikan suatu makalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu pembahasan dan analisis. Yaitu 4.1 tentang deskripsi lokasi penelitian. Kami melakukan penelitian yaitu di daerah yang menjadi kunjungan wisatawan terbesar di Gianyar, yang tepatnya berada di Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Alasan kami untuk melakukan wawancara di sini bukanlah agar lebih gampang melakukan wawancara, tetapi di Ubud minum minuman alkohol di bawah usia terutamanya sangat biasa menurut mereka. Bukan hanya biasa, bahkan menurut informan, minum adalah kegiatan yang harus dilakukan setiap minggunya, bahkan setiap hari, kalau esok harinya informan tidak ada kegiatan. Nah, dari alasan itulah kami mewawancarai banyak orang yang ada di Ubud dan mengedukasi bahwanya alkohol sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya ada 4.2, yaitu pembahasan atau analisis. Berdasarkan uraian rumusan masalah atau identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja, baik secara sendiri maupun kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum
moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Pada umumnya, kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya di bawah umur, sekitar 16 sampai 18 tahun. Yang kedua ada bagaimana bentuk kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja yaitu bolos sekolah, merokok, minum minuman beralkohol, pelecehan seksual, dan perjudian. Selanjutnya ada apa penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja adalah kurangnya kasih sayang keluarga, pergaulan bebas, faktor lingkungan sekitar, dan pengaruh dari media massa. Yang keempat ada alasan mereka melakukan hal tersebut. Dari hasil wawancara atau survei, kebanyakan alasan mereka meminum minuman alkohol adalah faktor masalah keluarga, ajakan teman, masalah percintaan, dan kemauan dirinya sendiri. Yang kelima ada apakah dampak dari meminum minuman beralkohol tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar seseorang. Jawabnya adalah iya, karena saat seseorang masih terpengaruh di bawah minuman alkohol, seseorang tersebut akan merasakan tubuh yang lemas, kehilangan konsentrasi saat belajar, atau menjadi tidak fokus. Yang keenam ada bagaimanakah cara agar mengkonsumsi alkohol di bawah umur tidak mengganggu pembelajaran. Jawabannya adalah dengan cara tidak mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan. Selanjutnya ada apa yang akan terjadi jika konsumsi alkohol di bawah umur. Yang terjadi jika minum alkohol di bawah umur adalah menyebabkan kerusakan ginjal, menjadi kecanduan meminum alkohol, dapat merusak kesehatan, dan kehilangan jejak untuk meraih masa depan jika kecanduan alkohol. Yang terakhir ada apakah meminum minuman beralkohol mengganggu ketenangan masyarakat? Jawabnya tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 yaitu penutup. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masa psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Perkembangan biologis juga disebut perkembangan fisik. Perubahan fisik ke masa remaja terjadi pada anak perempuan dan pada anak laki-laki, sedangkan perkembangan psikologi remaja adalah meliputi perkembangan konsep diri, perkembangan peran sosial, dan perkembangan peran seksual. Kenakalan remaja ialah perilaku jahat, dursila atau kejahatan. Kenakalan anak-anak muda merupakan patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon minta maaf. Sekian, kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.